Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shana Aprilia dari Universitas Pamulang, jurusan akuntansi, kelas A557. Demi memenuhi tugas bisnis dan manajemen ini, saya akan membuat vlog singkat tentang materi saya, yaitu badan usaha. Apa sih tentang badan usaha itu? Dan bagaimana sih alur dari badan usaha ini dan macam-macam dari badan usaha ini? Istilah badan usaha ini adalah merujuk pada suatu hukum yang merujuk pada suatu bisnis untuk meraih keuntungan. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki badan usaha yang jelas akan mempunyai nilai guna yang besar di mata masyarakat bahwa usaha ini jelas adanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai banyak tentang badan usaha ini. Badan usaha dibagi menjadi beberapa bagian, seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, BUMS. Nah, dari BUMN ini adalah badan usaha milik negara seperti PT Bank Tabungan Negara. Banyak lagi yang masuk ke dalam kategori si BUMN ini. Yang masuk dalam kategori BUMN ini karena BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Nah, contoh dari BUMN ini adalah Bank Tabungan Negara. Nah, Bank Tabungan Negara ini adalah salah satu dari contoh BUMN karena Bank Tabungan ini adalah milik dari negara kita, negara Indonesia. Kemudian ada yang namanya BUMD. Nah, BUMD ini adalah suatu badan yang modalnya secara garis besar adalah milik dari swasta. Contohnya tidak perlu jauh-jauh, yaitu Bank Tabungan Asia. Nah, Bank Tabungan Asia ini termasuk dari usaha atau modal yang berdiri atas modalnya bank swasta. Karena Bank Asia ini termasuk dari pemodal pihak swasta. Kemudian dari tadian cabang yang di atas ada penurunan seperti PT, CV, terus firma. Nah, di sini adalah dari salah satu bagian dari badan usaha. Jika suatu perusahaan memiliki badan usaha, bukan tidak mungkin bahwa perusahaan tersebut sudah dapat dikenal oleh banyak orang. Nah, kenapa badan usaha ini sangat diperlukan? Karena hukumnya jelas, hukum yuridisnya tepat, dan sasarannya pun sudah tahu mau kemana. Faktor yang mempengaruhi dari badan usaha ini yaitu 1. Pihak pengelola, 2. Modal, 3. Sumber modal, 4. Tipe usaha, ada luas wilayah, kemudian yang terakhir adalah besar atau kecilnya resiko. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa tujuan dari badan usaha, yaitu meraih keuntungan, mendapatkan kepercayaan dari customer, hukumnya jelas, dan kita mengetahui juga faktor yang mempengaruhi dari apa yang membuat badan usaha ini berdiri. Lalu dari kalian apa yang sudah mengetahui apa perbedaan dari badan usaha dan perusahaan? Badan usaha ini adalah suatu hukum kesatuan yang mengatur tentang berjalannya perusahaan. Sedangkan perusahaan ini adalah tempat di mana kita menjalankan usaha, di mana kita mendirikan usaha, suatu tempat yang dapat orang lain temukan kita atau orang lain menemukan usaha di mana kita mendirikan usaha tersebut. Saat menentukan usaha, seseorang harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Seseorang harus berusaha atau harus bisa menentukan usaha atau badan usaha yang mereka ingin buat, seperti CV, PT, firma, dan apapun itu yang akan membuat kita menjadi badan usaha dan perusahaan yang jelas. Penentuan dari badan usaha ini merupakan ketentuan dari pemerintah yang sudah jelas ada pada peraturan perundang-undangan. Aturan dari pemerintah yaitu administrasi tertentu yang membuat kita perusahaan menengah atau atas menjadi dikenal dan memiliki badan usaha yang jelas sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang melanggar.
Setelah kita mengetahui badan usaha, jangan lupa sebagai kita pembisnis atau pengusaha memperhatikan faktor-faktor seperti keulusan dalam menjalankan usaha, batasan, wewenang. Kita harus mengetahui. Pahami pula kewajiban dan hak sebagai perusahaan. Kita sebagai perusahaan harus membayar pajak, membayar iuran, kita harus memberikan hak-hak kepada karyawan kita harus mempunyai wilayah yang jelas, sehingga kita sebagai perusahaan dapat berjalan dengan baik, meraih keuntungan dengan memperkedepankan hak dan kewajiban kita, penyelenggaraan kita yang jelas dan hukum yang jelas, sehingga kita tidak melakukan penyelewengan. Juga bertujuan sebagai kita mempunyai landasan sehingga kita tidak melakukan penyelewengan terhadap pemerintah dan dicidukan apabila kita melakukan kesalahan yang fatal, dan meminimalisir dari kesalahan yang fatal akibat tidak jelasnya kita sebagai perusahaan tidak mempunyai badan hukum. Sekian mungkin penjelasan dari saya, dari contoh-contoh yang saya sudah jelaskan, yaitu badan usaha seperti Bank Tabungan Negara, BUMN, BUMS. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.